fikih bahasa khusus membahas tentang tauhid. Ini satu resep saya berikan hari ini. Saya berikan satu rahasia penting dalam ilmu tauhid di bidang bahasanya. Saya bagi untuk kita saja hari ini. Ini rahasia sebetulnya. Baik. Jika Anda ditanya, apa buktinya Allah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain yang dibenarkan sebagai Tuhan? Perhatikan. Satu yang luar biasa yang membuktikan Allah sebagai Tuhan dan tidak kita bisa akui yang lain sebagai Tuhan, salah satunya nampak pada penamaannya. Allah memiliki nama khusus yang dengan nama ini akan menunjuk langsung kepada Allah Zat yang mencipta dan layak disembah yang tidak serupa dengan nama-nama lainnya. Apa di antara cirinya? Perhatikan baik-baik. Dan inilah jawaban dari Al-Quran ketika Nabi ditanya oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Mereka berkata, ya Muhammad, siapa nama Tuhanmu yang benar? Kamu kok mengatakan Rob, Rob, Rob. Jadi ketika menerangkan Tuhan, Nabi mengatakan, Kul a'udhu birabbil falak, Rab. Kul a'udhu birabbin nas, Rab. Kata mereka, kalau cuma Rob, kami juga punya Rob. Ini Lata, ini Azza, ini Manat, ini pun Rab yang merawat kami, yang memberikan petunjuk pada kami. Rab kamu siapa? Maka diberikanlah nama khusus yang dengan nama ini tidak akan dimiliki oleh nama-nama yang lainnya. Kul, Quran surah ke-112. Kul katakan Muhammad, huwa yang dimaksud dengan Rab yang mereka tanya itu Allah. 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 Tidak sekedar Allah, tapi diberikan sifat keutamaannya. Ahad. Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Sekarang hari apa? Bukan. Jangan mengarang. Awas, kita sudah punya perjanjian di awal pertemuan kita. Kalau antum menyalahi ini, saya nggak akan datang lagi ke sini. Nah, sekarang hari apa? Bukan, Bu. Bukan, jangan mengarang. Kalau tidak tahu, katakan apa? Sekarang hari apa? Oh, tidak ada, wallahu a'lam. Nggak ada hari wallahu a'lam. Masya Allah. Silahkan tanya. Al-yawm al-an, what day is it today? Wallahu a'lam. Masya Allah, nggak ada. Bingung orang. Baik. Nggak hafal hari. Masya Allah. Besok hari apa? Senin tuh itu hafal. Baik, jadi sekarang hari apa? Bukan minggu. Nggak ada minggu. Nggak ada minggu. Minggu itu nanti dibawa. Nanti saya kisahkan tentang minggu kalau nanti ada waktunya cukup. Buka di kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Beliau punya 19 kitab, buka kitab keduanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Halaman ke-14 paling kanan sebelah atas, paragraf pertama baris 5 sampai 7. Nanti di baris kelima pojok sebelah kiri sampai 7 kita nanti akan temukan kapan berubah jadi minggu salah satunya. Tayyib. Sekarang bukan hari Ahad, bukan minggu, sekarang Al-Ahad. Ada alif lamnya. Cuman diserap ke dalam bahasa Indonesia, alnya hilang jadi Ahad. Gak pakai O. Oh, tidak. Ahad. Sama Senin dari kata al-isnin, alnya hilang jadi isnin, diserap ke bahasa Indonesia jadi Senin. Sebetulnya banyak serapan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Ya, Selasa dari thalatha, thulatha, Rabu dari arbi'a, Kamis dari khamis. Jadi diserap dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, banyak serapannya. Dan berita baiknya itu sekitar 60 kosakata dalam 60% bahasa Indonesia itu salah satunya banyak dari bahasa Arab. 60% kosakata bahasa kita itu banyak serapan dalam bahasa Arab. Jadi kalau orang Indonesia belajar bahasa Arab itu akan lebih cepat bisa dibandingkan dengan bangsa lainnya. Betul, Bu. Saya baru datang beberapa pekan dari Arab kemarin, itu saya lihat anak-anak kecil begini di Arab udah bisa bahasa Arab. Saking gampangnya. Pertanyaan, lihat sini. Ada ahad, ada al-ahad itu berbeda. Saya jawab ahad saja supaya kita lebih cepat sampai ke materi. Perhatikan gini, ahad. Qul huwa, katakan Muhammad huwa, dia yang ditanya tentang sifat Rabb itu, dia yang ditanya tentang ketuhanan itu, dia yang diinginkan namanya diketahui Tuhan itu, huwa, dialah Allah, hu ahad. Namanya Allah, sifat Allahnya ahad. Apa artinya ahad? Tahan sebentar ya. Ada ahad, ada wahid, itu beda. Kalau wahid itu satu, tapi masih mungkin ada dua. Wahid, itsnin, talata, arba'a, khamsah, dan seterusnya. Kalau sudah wahid, pasti ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Jelas?
Tapi kalau sudah ahad, ahad itu artinya satu-satunya yang tidak akan pernah ada dua. Kurang tidak, lebih mustahil. Di satu tidak akan pernah ada duanya, tidak akan kurang dari itu. Paham? Baik, makanya ketika menyebutkan kalimat wahid dilekatkan kepada Allah, akan harus disambungkan dengan kata ilah sebelumnya. Tidak boleh berdiri sendiri. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 163 misal, paling bawah. Wa ilahukum ilahu wahid. Ketika ada kata wahid, ada ilah sebelumnya. Tapi kalau kata ahad, dia nggak ada masalah. Ahad cuma satu, nggak ada yang lain. Jadi tidak ada setelahnya, tidak ada kurang daripada itu. Perhatikan, sifat namanya saja ahad. Menunjuk pada zat yang satu, kalaupun dihilangkan setiap hurufnya, akan tetap menunjuk pada zat yang satu serupa. Yuk kita lihat baik-baik. Saya bandingkan ya. Allah, saya turunkan ke sini. Lihat baik-baik. Hilangkan satu huruf di sini. Tutup oleh kita. Saya rubah kalimatnya begini. Pakai tasdid. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu dihilangkan satu, tetap menunjuk pada yang sama. Ahad. Saya hilangkan satu lagi. Hilang tasdidnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk pada zat yang sama. Saya hilangkan lamnya satu, begini, jadi ha. Hu. Hu itu singkatan dari kata huwa. Singkatan dari huwa. Sebab kalau Anda berhenti pada kalimat huwa, berhenti di sini, maka wa-nya nggak dibaca. Jadi hu. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Paling kiri pertengahan. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa hu. Huwal hayyul qayyum. Anda berhenti pada kata huwa. Allahu la ilaha illa hu. Waqaf di sini. Hu. Singkatan dari kata huwa. Hu. Huwa. Masih menunjuk kepada ahad. Kalau Anda bertanya, siapa huwa ini? Dari mana taunya ke Allah? Balikan ke surah Al-Ikhlas. Kul huwa Allah. Katakan huwa, yang dimaksud dengan huwa ini Allah. Kembali ke sini. Saya hilangkan langsung hu-nya, habis semua. Hilang. Sesuatu yang hilang, tidak terlihat, tidak nampak, disebut dengan ghaib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Masih kembali kepada Allah. Anda tidak percaya? Tuliskan nama Tuhan yang lain, hilangkan setiap hurufnya. Apakah masih menunjuk pada nama yang sama? Mustahil. Tidak percaya silahkan cek. Siapa yang dipertuhankan misalnya? Misal, kita ambil misalnya, jangan ada yang sekarang ya, supaya nanti keluar dari sini saya tetap aman. Ya, misal. Samiri misalkan, pernah mengaku Tuhan. Ada juga. Ganti, Fir'aun, ayo. Ya, Fir'aun pernah mengaku Tuhan. Ya. Masih ingat ayatnya? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Bahkan saking pengen mengaku hebatnya, dia bilang sama sekretarisnya, Haman namanya. Haman, tolong bangunkan untukku sarha. Satu menara yang tinggi. Saya akan meropong Tuhannya Musa. Masya Allah. Dia pikir sesama Tuhan bisa saling komunikasi. Dia lupa bahwa sifatnya berbeda dengan Tuhan yang hak. Tayyib, Fir'aun mengaku Tuhan. Fir'aun. Masya Allah. Antum gak usah coba-coba mengaku Tuhan. Kalau sekarang ada yang mengaku Tuhan, katakan, Anda terlambat. Karena sudah ada Fir'aun sebelumnya. Kalau ada yang mengaku Nabi, sampaikan sekarang. Anda kurang hebat, kalah sama Fir'aun. Jadi sudah, gak usah banyak menyaingi Fir'aun, karena Anda gak akan menang. Lihat, Fir'aun mengaku Tuhan. Kita hilangkan salah satunya. Lihat baik-baik, F-nya kita hilangkan. Jadi apa namanya? Fir'aun. Masya Allah. Menunjuk pada nama yang sama? Tidak. Saya hilangkan satunya. Baca. Raun. Saya hilangkan lagi nama yang satunya. Aun. Saya hilangkan a-nya. Jadi apa? Un. Saya hilangkan un-nya. Jadi apa? En. Saya hilangkan n-nya. Jadi apa? Jadi mumi. Habis. Makanya diabadikan oleh Allah. Jasadnya sampai sekarang ingin menunjukkan bahwa ini yang mengaku Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hilang setiap hurufnya. Tidak ada nilai ketuhanannya. Silahkan Anda keluarkan sekarang yang dianggap Tuhan, yang dipertuhankan, berikan rumus ini. Anda tidak akan pernah temukan Khalik yang sesungguhnya, zat yang sesungguhnya, kecuali ini. Dari namanya saja sudah menunjuk pada Tuhan yang hak. Dan dia mengatakan, Inni Khalik. Kalau ada yang mengaku Tuhan, maka sayalah Tuhan yang benar. Khalikun basyara. Saya yang menciptakan manusia.
Kalau ditanya siapa yang mencipta manusia? Allah. Jelas sampai sini?